Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian yang sesungguhnya. Di lisan kita ucapkan alhamdulillah ala kulli ni'am. Di hati kita menerima ketentuan Allah atas diri kita dan bangsa ini. Serta dalam tindak tanduk kita gunakan nikmat Allah ini semaksimal mungkin. Terlepas dari kondisi bangsa kita dan dunia hari ini yang belum menentu karena serangan pandemi ini. Kita lihat di beberapa daerah juga tak terkecuali di Indonesia. Banyak hari ini ratusan bahkan ribuan saudara-saudara kita tidak bisa berkunjung ke rumah Allah melaksanakan salat Idul Adha seperti kita hari ini. Namun tidak dengan kita. Alhamdulillah, di tengah kondisi seperti ini Allah menakdirkan kita yang berhadir pada hari ini masih bisa datang ke rumahnya melaksanakan salat sekali setahun ini Idul Adha secara berjamaah. Barusan telah kita lakukan dan kita lanjutkan dengan 2 khutbah. Tentu ini layak untuk kita syukuri. Andai hari ini kita tengah berada di ibu kota negara kita DKI Jakarta, mungkin lain ceritanya. Andai hari ini kita berada di suatu tempat di mana ada aturan yang mengharuskan kita sholat Idul Adha di rumah masing-masing, tentu ceritanya akan lain dengan hari ini. Kita rasa syukur alhamdulillah. Setidaknya kita yang ditakdirkan berhadir di tempat ini menerima nikmat yang luar biasa pada hari ini. Masih bisa kita sholat Idul Adha beramai-ramai seperti hari ini. Wallahu a'lam apakah tahun depan kita masih berjumpa dengan Idul Adha atau tidak. Salawat dan salam melalui Allah kita kirimkan untuk idola kita, uswatun hasanah, Nabiullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khatib berwasiat untuk khatib dan kita semua. Mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Karena inilah bekal terbaik. Ketika Allah bercerita tentang ibadah haji, di mana semua orang berbekal untuk berangkat dan berbekal untuk yang ditinggalkan, maka di ujung ayat Allah katakan, boleh saja kalian menyiapkan bekal untuk berangkat haji, tapi watazawwadu, silahkan berbekal sebanyak mungkin untuk haji itu, kata Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sesungguhnya ketahuilah oleh kalian, sebaik-baik bekal bukan menabung untuk haji. Sebaik-baik bekal bukan menabung untuk menyembelih hewan korban. Sebaik-baik bekal bukan untuk kita pulang kampung ketika kita merantau. Tapi sebaik-baik bekal itu adalah zadit takwa, bekal ketakwaan. Sebab takwa inilah barometer mulia atau hinanya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya agama kita. Inilah luar biasanya ajaran Islam ini, bahwa menetapkan sebuah indikator kemuliaan itu tidak hanya bisa diraih oleh segelintir orang, tapi bisa diraih oleh semua orang. Andaikan indikator mulia itu ada pada jabatan, maka Fir'aun tentu jauh lebih mulia karena memiliki jabatan tertinggi di masanya, bahkan memproklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la, aku tidak hanya raja tapi Tuhan maha tinggi untuk kalian. Begitu kata Fir'aun. Apalagi itu jabatan yang lebih tinggi dari Fir'aun itu? Tidak ada. Raja di atas raja, begitu pengakuannya. Andaikan ukuran mulia itu Allah tetapkan pada harta dan kekayaan, yang kita terkadang abai dengan agama ini, sibuk dengan itu semua. Alun lai matuari tabi awak lapai manggale, awak lapai ke para, awak lapai ke kantua. Latapanam lo matuari baru awak pulang. Sibuk kita oleh itu. Andaikan kekayaan itulah ukuran kemuliaan, tentu korun jauh lebih mulia dari kita. Tidak sama sekali. Allah tidak menetapkan Arab atau non-Arab. Allah tidak menetapkan pejabat atau rakyat. Allah tidak menetapkan kaya atau berkekurangan. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh indikator orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwa. Dia bisa diraih oleh pejabat, juga bisa digapai oleh rakyat. Dia bisa diraih oleh orang kaya, orang tidak berkecukupan pun bisa meraihnya. Inilah adilnya agama kita. Dan wasiat takwa inilah yang disampaikan oleh khatib dimanapun khutbah dia sampaikan. Tak terkecuali khutbah Jumat, khutbah salat Idul Fitri, khutbah Idul Adha, dan seterusnya. Semoga hidup kita ini kita orientasikan untuk mengumpulkan bekal takwa ini sebanyak mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada khutbah kali ini ada seruan dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Kemenak RI, bahwa semua khatib tidaklah boleh menyampaikan khutbah terlalu panjang, mengingat kondisi kita. Yang penting kita sudah bisa seperti ini, alhamdulillah. Maka hanya ada 3 poin yang khatib sampaikan pada momen khutbah hari ini. Mudah-mudahan menjadi petunjuk untuk diri khatib dan kita yang mendengar. 3 poin ini adalah hakikat di balik ibadah yang kita lakoni pada Idul Adha ini. Kita tidak berbicara syariat pada momen ini, karena semua kita insya Allah sudah memaklumi itu. Siapa yang tak tahu di hari raya Idul Adha ini adalah hari raya terbesar umat Islam, bahkan lebih besar dibandingkan dengan Idul Fitri. Kenapa lebih besar? Karena di hari raya ini ada perintah haji,
ada perintah udhiyah atau korban dan perintah-perintah lainnya. Banyak momen luar biasa pada Idul Adha ini. Secara syariat tentu kita semua sudah maklum dan sudah paham. Maka di khutbah kali ini khatib tidak lagi mengupas masalah syariatnya, tapi ingin mengambil hakikat di balik syariat yang telah kita lakukan, dan juga sebentar lagi kita lakukan penyembelihan hewan korban. Maka khatib sengaja menyampaikan 3 poin ini insyaallah untuk bekal baik dari khatib maupun kita yang berhadir pada hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hakikat yang pertama di balik korban yang kita lakukan secara syariat, insyaallah sebentar lagi akan kita sembelih hewannya. Apa? Yakni di samping secara syariat kita menyembelih hewan korban, tetapi secara hakikat sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih atau membuang kepura-puraan yang ada pada diri kita. Kepura-puraan atau ketidakikhlasan ini sebenarnya yang menjadi musuh kita. Maka mudah-mudahan momen berkorban, momen naik haji, dan momen-momen kita dituntut oleh Allah untuk mengeluarkan apa yang kita punya, pada hakikatnya tidak hanya menyembelih sapi dan kambing saja pada hari ini. Jauh lebih penting dari itu, hakikat yang kita tangkap itu adalah bagaimana penyakit yang ada di diri kita, yaitu penyakit kepura-puraan, penyakit ketidakikhlasan. Ini hendaknya di hari ini juga kita buang jauh-jauh, kita sembelih, kita bunuh, sehingga pada akhirnya kita tidak lagi memiliki jiwa kepura-puraan. Karena berbicara tentang menyembelih ini, tentang korban ini, jauh sebelum Nabiullah Ibrahim melakukannya, sebenarnya anak manusia pertama juga sudah melakukan. Inilah cerita yang sudah sering kita dengar. Dalam Quran juga diabadikan di surah Al-Maidah, adalah tentang cerita bagaimana Qabil dan Habil, anak atau putra Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Sebagaimana Habil mengorbankan kambing atau kibas yang dia cintai, yang paling gemuk, Qabil juga berkorban. Tapi apa beda di antara dua anak Adam ini? Yang satu berkorban tulus dan ikhlas karena Allah, sementara yang satu lagi sebaliknya berkorban penuh dengan kepura-puraan. Dicarilah hasil panen atau taninya yang busuk, yang tidak mungkin lagi bisa dimakan, itulah yang dia korbankan untuk Allah. Maka korban Habil diterima, Qabil pun meradang. Maka adalah ayat di situ berbunyi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hai abangku, kata si Habil kepada abangnya Qabil, Allah itu hanya menerima korban muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang ikhlas. Dia menolak korban yang penuh dengan kepura-puraan. Ini yang penting momen Idul Adha ini kita ambil. Di samping kita sembelih hewan korban, kita sembelih juga perangai kepura-puraan yang ada di diri kita. Yang kedua adalah dengan menyembelih hewan korban hari ini secara syariat, secara hakikatnya adalah awak ansuan suolo menyembelih jo membuang sifat kehewanan dan kebinatangan yang ada di diri awak. Kalau dulu kita membaca sejarah, takkan mungkin manusia menyayangi anaknya, sedangkan harimau sayang ke anaknya. Itu dulu. Sekarang fakta kita melihat, tidak sedikit manusia ini sudah di bawah hewan derajatnya. Mari kita lihat sifat kebinatangan dan kehewanan yang melekat pada diri manusia hari ini. Tidak sedikit anak kandung hari ini hamil oleh ayahnya sendiri. Tidak sedikit hari ini kakek yang sudah akan mati besok pagi masih juga melecehkan cucunya yang kecil. Belum lagi sifat-sifat binatang yang lain. Hak orang, hak kita. Yang jangankan yang subahat, yang haram pun kita sungkahi. Ndak takut lah awak lah dosa lah. Lah semua awak je kambing yang awak bantai tu. Kalau kambing tu dak tanturinya tu dah. Iko para tuannya, iko para orang dak jaleh ni dah. Kalau paruit lapan dak jaleh makan dehnya. Tu kambing.
Maka dengan syariat menyembelih kambing hari ini, ansu-ansu lah kita buang. Kita sembelih juga sifat kebinatangan dan kehewanan yang ada di diri awak. Iko yang acuk menjebak awak kini. Beraja kita ilmu mantik, alumni pesantren pasti paham. Ketika mendefinisikan al-insan, maka pakar ilmu mantik itu mengatakan al-insan hayawanun natiq. Manusia itu definisinya menurut orang mantik adalah hewan yang berpikir. Jadi sebenarnya kita ini hampir sama dengan hewan. Kesamaan kita itu banyak. Kita ingin kawin, hewan juga. Kita mau makan, hewan juga. Kita mau minum, hewan juga. Kita mau tidur, hewan juga. Kita ingin agar nyaman, hewan juga. Hanya sedikit perbedaannya. Natik. Kita diberikan akal berfikir oleh Allah. Maka manfaatkan ini untuk membedakan kita dengan hewan. Kok kasamo lah cara ide awak je hewan. Aiko lah barangkali momen Idul Adha ko bagi kita untuk membuang itu jauh-jauh. Allahu akbar walillahil ham. Yang terakhir, yang ketiga, momen Idul Adha ini, momen menyembelih hewan korban ini secara syariat, hakikatnya adalah mari kita sembelih juga, mari kita buang juga rasa memiliki yang ada di diri kita. Kita ini sering terjebak ketika diberikan sedikit oleh Allah kelebihan dalam hidup ini. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, apakah itu keturunan, rumah, kendaraan, atau apapun. Sering kita ini terjebak merasa itu milik kita. Sehingga ketika diminta sedikit saja, wa mimma razaqnahum yunfikun, sedikit saja diminta oleh Allah untuk diinfakkan, terkadang pelitnya kita minta ampun. Kita enggan mengeluarkan sedikit dari yang Allah titipkan kepada kita. Apa penyebabnya? Adalah karena kita merasa bahwa kitalah yang memiliki, padahal bukan, itu semua hanyalah titipan. Kalaulah sifat-sifat merasa memiliki kau yang kita sembelih hari kini, yang kita buang jauh-jauh, maka tidak ada lagi muncul pribadi-pribadi pelit dalam hidup ini. Maka akan muncul pribadi-pribadi yang rela berkorban dalam hidup ini. Itulah yang Ibrahim contohkan kepada kita dalam surah As-Saffat ayat 102 itu. Jangankan Ibrahim ini mengorbankan kibas ratusan setiap tahun, anak pun di ayat 102 As-Saffat itu kalau kita baca falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya sampai seterusnya itu sudah maklum kita dengan ayat ini. Sudah sering kita dengar ini. Anaknya dia korbankan, jangankan kibas, jangankan kambing, jangankan onta, lebih dari itu anak kandungnya rela dia korbankan. Apa penyebab sehingga bisa dia melakukan sesuatu di luar nalar kita? Anak kok dibantai, itu kan di luar logika awak. Penyebabnya Ibrahim bisa menerima seperti itu adalah karena Ibrahim itu memiliki sebuah sikap dan sifat bahwa apa yang ada pada dirinya pada hakikatnya bukanlah miliknya tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Anak iyo awak mau usahakan, tapi sebenarnya anak itu anugerah dari Allah. Ibrahim tahu betul itu. Lalamu menikah dengan Hajar, dengan Sarah sebelumnya dengan Hajar. Lalamu menikah sampai di usia senja, ndak dapat anak. Doa tiap sebentar, Rabbi habli minas solihin, ya Allah ya Tuhan agi kami anak yang soleh, agi ambo anak yang soleh. Tiap sebentar berdoa. Lah sampai usia Ibrahim 70 tahun, 80 tahun ndak jo punya anak. Tandoa tu sehat bana kita secara kedokteran. Kalau kecil Allah alun-alun di usia senja, di usia kakek-kakek, di usia nenek-nenek, barulah Ibrahim ini dianugerahkan seorang anak. Tahu betul Ibrahim itu karunia dari Allah. Maka ketika Allah meminta anak ini disembelih, dia pun rela melakukannya. Sekali lagi Ibrahim telah menyembelih sifat merasa memiliki di dirinya.
Mudah-mudahan jamaah Idul Adha rahimakumullah, dengan 3 hakikat dari penyembelihan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam setiap tahun itu tidak hanya sekedar melakukan ritualitas penyembelihan, ritualitas naik haji, sementara ada yang paling layak untuk disembelih di dewa alun kita sembelih. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat itu bisa kita amalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa udhiyatana wa kulla ibadatina ya Allah ya mujibad du'a. Ya Allah yang maha pengampun, sesungguhnya kami ini ya Allah adalah makhluk Engkau yang sangat sering terjebak dalam berbuat khilaf dan dosa ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang terkadang mereka meninggalkan perintah-Mu karena kami ya Allah, karena sibuk dengan kami ya Allah. Begitu juga ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami, berikan mereka kelapangan di alam barzah sana ya Allah. Kalau panas dinginkan ya Allah, kalaupun tidak tambahlah derajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun dan maha kuasa, pada hari ini ya Allah, negeri kami masih diserang oleh pandemi yang kami tak tahu ya Allah kapan akan berhenti. Hanya Engkau lah yang Allah yang maha kuasa untuk menghilangkan semua ini. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kembalikan normal negara kami ini ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah maksimal seperti sebelum-sebelumnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah kami telah melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah di masjid-Mu ini ya Allah, di rumah-Mu ini ya Allah. Sebentar lagi ya Allah kami juga akan melaksanakan ibadah kurban ya Allah. Bermohon kami kepadamu ya Allah, terimalah segala bentuk amal-amal kami ya Allah.
Terimalah segala bentuk pengorbanan kami ya Allah. Hanya Engkaulah zat yang maha penerima segala-galanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabad dunya wa qina adzaba sakaratil maut wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar walhamdulillahi rabbil alamin.